Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini akhirnya bisa buat video lagi. Aku mau share ke kalian tentang materi yang kemarin. Aku kan sempat share video tentang rumus menghitung aritmatika part 1, yaitu tambah 1 sampai 4. Nah, kali ini aku akan bahas materi lanjutannya, part 2-nya, tentang cara menghitung untuk penambahan 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, buat kalian yang pengen belajar benar-benar tentang aritmatika ini, disimak videonya ya. Dan buat kalian juga yang belum sempat nonton videoku yang part 1, sebelum kalian menyimak video ini, tonton yang part 1 dulu supaya nggak bingung, oke? Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, share video ini ke teman-teman kalian dan ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Oke, langsung saja disimak videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorial, sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu, sering terjadi, banyak yang bertanya kepada saya, itu anak-anak kalau misalkan berhitung menggunakan metode aritmatika mental bayangan, apakah itu anaknya menghitungnya tidak stres, karena kan proses menghitungnya kan cepat gitu, malah bisa lebih cepat dari kalkulator. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu menghitung menggunakan metode aritmatika, yang bekerja itu bukan otaknya, jadi dia menghitung menggunakan kreativitasnya. Jadi yang digunakan itu adalah jari. Jadi murni yang menghitung itu adalah jari, makanya ada gerakan jari ketika mereka berhitung gitu. Malah kalau misalkan si anak-anak itu sudah mahir, tanpa gerak jari pun mereka bisa, walaupun mungkin proses menghitungnya cepat. Itu kalau untuk yang mahir ya. Jadi kuncinya ya rajin latihan, rajin kerja soal, disiplin. Itu sih kuncinya. Jadi kalau mau belajar, mau berusaha pasti bisa. Nah, jadi aritmatika ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi aritmatika ini bedanya dengan menghitung manual adalah ketika kita menghitung manual kan yang bekerja adalah otak kita. Kita menghitung secara manual kan otomatis di otak kita itu adalah angka. Jadi yang kita hitung adalah besaran angkanya. Misalkan 5 tambah 2 kan kita tuh langsung menghitung di kepala, ini 5 tambah 2. Tapi kalau aritmatika itu bedanya, otak tuh harus kosong gitu loh. Maksudnya kita tidak boleh menghitung di sini. Ini tuh kalau bisa jangan sampai berpikir apa-apa. Jadi betul-betul yang bekerja adalah jari. Jadi otak sama sekali tidak capek. Karena yang bekerja di sini adalah otak kanan, bukan otak kiri. Ketika yang kita gunakan adalah otak kiri, itu otomatis yang kita pikir adalah angkanya. Tapi karena ini adalah menggunakan otak kanan, jadi yang bekerja adalah kreativitas. Jadi buat kalian yang belum tahu perbedaan otak kiri dan otak kanan, itu cara penggunaannya dia beda. Kalau otak kiri kan lebih ke hal-hal yang sistematis seperti perhitungan, apalah gitu. Pokoknya di luar kreativitas gitu, untuk hal-hal yang mungkin lebih detail. Sedangkan kalau kreativitas itu kan lebih ke otak kanan. Jadi di sini kita menghitung tapi dengan cara yang tidak sama dengan cara menghitung manual. Jadi amat sangat berbeda sekali. Jadi kalau ada yang tanya apakah ketika kita berhitung bayangan menggunakan metode aritmatika itu otak kita stres atau mungkin kepalanya sakit atau mungkin capek, itu tidak sama sekali. Bahkan anak-anak yang saya ajar itu semuanya menghitung dengan rileks.
Tapi memang ada kendala untuk beberapa orang yang mungkin tingkat imajinasinya kurang, karena ini kan melibatkan yang namanya imajinasi. Jadi ya untuk beberapa orang mungkin tingkat imajinasinya kan kurang, ya kan. Ada orang yang seperti itu gitu. Jadi mungkin agak susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dilatih pasti bisa. Nah teman-teman, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Oke, sekarang kita mulai untuk tutorial cara tambah dan kurang 5. Nah, jadi di video selanjutnya kan saya sudah jelaskan bagaimana cara tambah dan kurang 1 sampai 4. Nah, jadi kalau tambah 5 itu, kalau tambah 1 kan seperti ini ya. Naikkan manik 1. Tambah 2 naikkan manik 2. Tambah 3 berarti naikkan manik 3. Tambah 4 naikkan manik 4. Nah, kalau tambah 5 kan dinaikkan lagi kan sudah tidak bisa, maniknya tidak cukup. Jadi kalau tambah 5 teman-teman, itu maniknya ada di atas sini. Jadi ini namanya manik 5. Jadi kalau tambah 5 tinggal turunkan saja maniknya ke bawah menggunakan jari telunjuk. Jadi jarinya tidak boleh asal ya, jarinya harus menggunakan jari telunjuk. Seperti ini. Oke, kita mulai. Siap. Tambah 5. Turunkan manik 5-nya menggunakan telunjuk. Pensilnya digenggam ya. Ini sekarang aku lagi nggak pegang pensil soalnya. Oke, jadi itu namanya tambah 5. Oke. Sekarang kalau kurang, tadi kan kalau tambah kan pakai telunjuk. Nah, khusus penambahan 5, untuk tambah dan kurangnya sama-sama menggunakan telunjuk. Jadi kalau kurang 5, kalau tambah tadi kan diturunkan. Kalau kurang berarti diusir ke atas maniknya. Kurang 5, usir maniknya ke atas pakai telunjuk. Oke. Kurang 5, usir manik ke atas, usir manik 5-nya ke atas menggunakan telunjuk. Seperti itu. Jadi hasilnya 0. Oke, sekarang naikkan manik 1 menggunakan jempol. 1 1 1 1 1. Ya. Tambah 5 diingat caranya, turunkan manik 5 menggunakan telunjuk. Tambah 5, turunkan manik 5-nya ke bawah pakai telunjuk. Tambah 5, tambah 5. Nah, ini untuk cara perhitungannya teman-teman, karena ini di atas kan adalah manik 5, sementara di bawah adalah manik 1. Jadi kita menghitungnya mulai dari atas. Ini kan manik 5 kan, jadi hasilnya 5, 6. Berarti hasilnya adalah 6. Oke, sekarang kurang 5. Kurang 5 berarti maniknya diusir ke atas menggunakan telunjuk. Kurang 5, usir manik 5-nya ke atas menggunakan telunjuk. Kurang 5, kurang 5, hasilnya sisa 1. Oke, paham ya? Sekarang kosongkan. Masih ingat cara mengosongkan kan? Buat yang belum bisa tonton videoku ya di video sebelumnya, part 1. Oke, sekarang naikkan manik 2 2 2 2 2 2 2 2. Oke, tambah 5, diingat caranya, tambah 5 berarti turunkan manik 5-nya menggunakan telunjuk. Jadi ini saya sengaja ngasih tutorialnya seperti ini, karena kalau kita ngajarin anak-anak itu harus sesuai tutorial yang saya buat hari ini, supaya mereka lebih mengerti. Karena kalau kita langsung ke cara perhitungannya, mereka akan bingung nanti. Jadi memang harus seperti ini teman-teman. Agak lama memang, tapi justru ini adalah proses yang paling tepat agar mereka bisa lebih mengerti. Oke. Jadi ini hasilnya seperti tadi, kita hitung dari atas 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 7. 5 tambah 2 hasilnya sama dengan 7. Sekarang kurang 5, diingat caranya, usir manik 5-nya ke atas menggunakan telunjuk. Kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5. Hasilnya sisa 2. Jadi yang di atas tidak dihitung lagi ya, karena sudah tidak menempel. Jadi yang kita hitung adalah yang menempel di sini. Hasilnya sisa 2. Ya, oke. Nah, mungkin sampai situ untuk penambahan 5. Sekarang saya kasih contoh soal. Misalkan 2 tambah 5. Jadi ini kita hitung di titik tengah ya, tidak perlu semuanya bergerak. 2 tambah 5 berarti turunkan manik 5-nya.
tambah 1 berarti naikkan maniknya 1 pakai jempol. Jadi kalau penambahan 1 sampai 4 diingat harus menggunakan jari jempol. Kurang 2 berarti turunkan manik 2-nya menggunakan telunjuk. Tambah 3 naikkan maniknya 3. Ya, hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi menghitungnya dari atas ya. Kalau 5-nya menempel di sini, kita mulai menghitungnya dari atas. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya adalah 9. Nah, itu dia untuk penambahan 5. Sekarang kita lanjut untuk penambahan 6. Nah, untuk materi tambah 6, tadi di materi tambah 5 sebelumnya saya sudah sempat bahas juga. Jadi kan kalau seperti ini kan, misalnya posisinya seperti ini 5 sama 1, ini kan namanya 6 kan, ini kan dihitungnya 5, 6, ini kan 6 namanya. Jadi kalau tambah 6 caranya adalah tinggal dicubit manik 5 dan 1. Jadi ini namanya cubit teman-teman, cubit 5 dan 1. Jadi tambah 6, kita mulai tambah 6 cubit 5 dan 1, tambah 6 cubit 5 dan 1. Oke, jadi itu namanya tambah 6. Sekarang kurang 6. Kalau tambah tadi kan dicubit, kalau kurang jadi jari kita posisinya seperti ini. Kalau kurang itu dibuka, kalau tambah dicubit, kalau kurang namanya dibuka. Jadi kurang 6 buka 5 dan 1, kurang 6 buka 5 dan 1. Jadi harus disiplin jarinya ya, sesuai dengan yang saya praktekkan seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi itu contoh tambah 6 dan kurang 6. Sekarang naikkan manik 1, 1, 1. Tambah 6 berarti cubit 5 dan 1. Jadi yang dicubit adalah 1 yang belum menempel di sini. 1 yang belum menempel di sini ya. Jadi tambah 6 cubit 5 dan 1. Tambah 6 cubit 5 dan 1. Hasilnya 5, 6, 7. Bisa ya, 5, 6, 7. Jadi hasilnya sama dengan 7. Sekarang kurang 6. Diingat tadi rumusnya adalah buka 5 dan 1. Jadi buka 5 dan 1 yang di bawah. Ini 1 turun, 5-nya naik. Seperti ini. Jadi kurang 6, buka 5 dan 1. Kurang 6, buka 5 dan 1. Kurang 6, buka 5 dan 1. Hasilnya sisa 1. Oke, bisa ya, kosongkan. Sekarang naikkan 2, 2, 2. Jangan lupa kalau lagi praktek begini, semponya dipegang. Jadi kalau misalkan kalian menulisnya pakai menggunakan tangan kanan, tangan kiri tugasnya adalah untuk memegang sempoa, sedangkan tangan kiri tangan kanan untuk menghitung. Seperti itu. Nah, sekarang naikkan manik 2, 2, 2, 2, 2, 2 menggunakan jempol. Tambah 6. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi yang dicubit adalah manik 5 dan 1. Untuk tambah 6 cubit 5 dan 1, 1 yang belum menempel di sini. Jadi dicubit seperti ini. Tambah 6 cubit 5 dan 1. Tambah 6 cubit 5 dan 1. Hasilnya 5, 6, 7, 8. Bisa ya. Sekarang kurang 6, buka 5 dan 1. Kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6, buka 5 dan 1. Jadi nanti kalau ngajarin anak-anak itu harus dengan cara seperti ini supaya mereka lebih mudah mengingat. Hasilnya sisa 2. Seperti itu. Kosongkan lagi, kosongkan. Sekarang naikkan 3, 3, 3 menggunakan jempol. Tambah 3, 3, 3, 3, 3. Naikkan manik 3 menggunakan jempol. Tambah 6. Tambah 6 berarti cubit manik 5 dan 1. Tambah 6 cubit 5 dan 1. Jangan lupa di sini nanti genggam pensil ya.
ini aku lagi nggak pegang pensil. Tambah 6 cubit 5 dan 1, hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9. Sekarang kurang 6, caranya adalah buka 5 dan 1. Kurang 6, buka 5 dan 1. Kurang 6, buka 5 dan 1. Kurang 6, buka 5 dan 1. Hasilnya sisa 3. Oke, kosongkan. Nah, sekarang kita coba kerja soal. Misalkan soalnya seperti ini. Misalkan 1 naikkan, kalau tambah 1 naikkan menggunakan jempol. Tambah 2 berarti naikkan manik 2 nya menggunakan jempol. Tambah 6, diingat rumusnya cubit manik 5 dan 1. Kurang 2 berarti turunkan manik 2 nya menggunakan telunjuk. Kurang 6 berarti buka manik 5 dan 1. Jadi yang menempel ini 1-nya turun, 5-nya naik. Nah, hasilnya sisa 1. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi tambah 7. Nah, sekarang untuk materi tambah 7, caranya sama dengan tambah 6 tadi. Cuman kalau 6 kan seperti ini ya kan? 5, 6. Kalau 6 itu kan cubit 5 dan 1. Berarti kalau 7 berarti cubit 5 dan 2. Ini kan 5, 6, 7 ya kan? Jadi caranya langsung dicubit maniknya. 5 dan 2. Seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang kita mulai praktekkan. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Hasilnya adalah 5, 6, 7. Sekarang kurang 7. Tadi kan kalau kurang 6 buka 5 dan 1. Kalau kurang 7 berarti langsung buka 5 dan 2. Buka 5 dan 2. 2-nya turun, 5-nya naik. Bisa? Bisa kan? Oke. Kurang 7 buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Itu dia untuk kurang 7. Hasilnya sama dengan 0. Sekarang naikkan manik 1, 1, 1 menggunakan jempol. 1, 1, 1, 1, 1. Oke, tambah 7. Jadi caranya adalah kita cubit 5 dan 2. Jadi 2 yang belum menempel di sini. Caranya sama dengan tambah 6 tadi, cuman di sini bedanya adalah jumlah manik bawah yang dicubit. Jadi di sini yang dicubit adalah manik 5 dan 2. 5 di atas dan 2 di bawah dicubit. Oke, bisa. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Jadi aku sengaja tutorialnya dibuat seperti ini supaya nanti langsung dipraktekkan ke anak-anak juga seperti ini agar mereka mudah memahami. Paham ya? Oke, sekarang kurang 7. Kurang 7 buka manik 5 dan 2. Jadi 5 dan 2. 1 2 kita hitung yang menempel di sini, 2 manik turun, 5 manik 5 naik. Buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Oke, hasilnya sisa 1. Paham ya? Kosongkan lagi. Sekarang naikkan manik 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2 menggunakan jempol. Tambah 7. Nah, tambah 7 diingat lagi caranya. Tambah 7 itu caranya adalah cubit manik 5 dan 2. Jadi cukup diingat maniknya 6 manik 5 dan 1, 7 manik 5 dan 2. Jadi kalau tambah 7 cubit manik 5 dan 2. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Tambah 7 cubit 5 dan 2. Oke, hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 7 berarti caranya buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Kurang 7 buka 5 dan 2. Oke, hasilnya sisa 2. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk tambah dan kurang 7. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan
aku punya soal misalkan 1 tambah 2, naikkan manik 2-nya pakai jempol, kurang 2, turunkan pakai telunjuk, tambah 7 diingat cubit 5 dan 2, kurang 1, turun, tambah 2, naikkan manik 2-nya pakai jempol, kurang 7, buka manik 5 dan 2. Jadi cukup diingat maniknya ya. Kalau tambah dicubit, kurang dibuka, hasilnya sisa 2. Oke, itu dia untuk tambah dan kurang 7. Sekarang kita lanjut untuk tambah dan kurang 8. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tambah 8. Jadi kalau tambah 6 kan maniknya 5 dan 1, kalau 7 maniknya 5 dan 2, berarti kalau 8 maniknya 5 dan 3. Jadi kalau tambah dicubit 5 dan 3, kalau kurang berarti dibuka 5 dan 3. Bisa ya. Sekarang kita mulai praktekkan. Tambah 8 cubit 5 dan 3, tambah 8 cubit 5 dan 3, tambah 8 cubit 5 dan 3. Itu namanya tambah 8. Sekarang kurang 8 berarti langsung dibuka manik 5 dan 3. Jadi 3-nya turun, 5-nya naik bersamaan. Kurang 8 buka 5 dan 3. Kurang 8 buka 5 dan 3. Oke, itu namanya kurang 8. Sekarang coba naikkan manik 1 menggunakan jempol. Naikkan 1 menggunakan jempol. Tambah 8, diingat tadi maniknya 5 dan 3. 8 itu maniknya 5 dan 3. Jadi kalau tambah 8 cubit 5 dan 3. Tambah 8 cubit 5 dan 3. Nah, itu dia hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau manik 5-nya menempel di sini berarti kita menghitungnya dari atas. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya adalah 9. Sekarang kurang 8. Kurang 8 diingat maniknya 8 itu maniknya 5 dan 3. Berarti kurang 8 berarti buka 5 dan 3. Kurang 8 buka 5 dan 3. Kurang 8 buka 5 dan 3. Kurang 8 buka 5 dan 3. Hasilnya sisa 1. Karena manik 5 kan tidak menempel ya kan, jadi tidak perlu kita hitung dari atas. Jadi kita hitung khusus yang menempel di sini saja. Jadi sisa 1. Oke, kosongkan. Sekarang aku kasih contoh soal lagi untuk tambah dan kurang 8. Contoh misalkan 7, diingat 7 itu manik 5 dan 2, cubit. Tambah 2, naikkan manik 2 menggunakan jempol. Kurang 8, diingat 8 itu manik 5 dan 3, berarti buka 5 dan 3. Bisa ya. Tambah 2, naikkan maniknya 2. Kurang 1, turunkan maniknya 1. Kurang 1 lagi, berarti turunkan lagi maniknya 1. Tambah 8, berarti ingat maniknya 8. 8 itu maniknya 5 dan 3, berarti cubit 5 dan 3. Hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya 9. Oke, gampang kan? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tambah 9. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu tambah 9. Jadi teman-teman akan makin gampang lagi ya untuk tambah 9 karena kita sudah pelajari tadi tambah 6, 7, 8. Jadi kalau 6 kan maniknya 5 dan 1. 7 maniknya 5 dan 2. 8 maniknya 5 dan 3. Berarti 9 itu maniknya 5 dan 4. Jadi cukup diingat dengan cara itu saja ya, gampang banget. Jadi karena 9 maniknya adalah 5 dan 4, berarti tambah 9 kalau untuk penambahannya adalah dicubit. Cukup dicubit saja 5 dan 4. Tambah 9 cubit 5 dan 4. Tambah 9 cubit 5 dan 4. Hasilnya 9. Itu contoh tambah 9. Sekarang kurang 9. Kurang 9 buka 5 dan 4.
kurang 9, buka 5 dan 4. Kurang 9, buka 5 dan 4. Nah, itu dia contoh untuk tambah dan kurang 9. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk keseluruhan materi dari awal sampai akhir yang saya bahas di video ini. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi aku tadi sudah jelasin mulai dari penambahan 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sekarang saya akan beri beberapa contoh soal gabungan untuk semua materi yang sudah saya jelaskan tadi supaya lebih mudah untuk dimengerti. Semoga ya, amin ya. Langsung sekarang soalnya akan saya sebut. Jadi diingat kalau mengerjakan soal itu, sekali lagi aku jelasin di video ini. Jadi kalau mengerjakan soal kita cukup menggerakkan manik di tiang ke-9. Jadi ini kan ada 17 tiang ya. Jadi kita cukup kalau mengerjakan soal itu di tiang ke-9. Jadi tidak perlu menghitung di semua manik seperti di tutorial tadi. Jadi itu hanya untuk dalam proses pembelajaran anak-anak dituntun seperti itu supaya mereka lebih mudah memahami dan lebih mudah mengingat. Tapi untuk praktek menghitungnya sendiri pada saat mengerjakan soal itu cukup manik di tiang ke-9 yang bergerak, di tiang lain tidak perlu. Oke, sekarang kita mulai untuk soal yang pertama. Misalkan 2 tambah 5, diingat caranya tadi, tambah 5 berarti turunkan manik 5, kurang 6, diingat caranya yang tadi, 6 itu adalah manik 5 dan 1. Jadi kalau kurang 6 berarti buka 5 dan 1. Tambah 3, naikkan maniknya 3 menggunakan jempol, tambah 5, turun manik 5, kurang 8, 8 itu diingat 8 adalah manik 5 dan 3. Jadi kalau kurang tinggal dibuka manik 5 dan 3. Berarti 5-nya naik, 3-nya turun. Hasilnya sisa 1. Oke. Contoh lagi. Misalkan 3 kurang 2, turunkan manik 2-nya menggunakan telunjuk. Nah, buat yang belum mengerti kenapa ada yang namanya jempol, yang namanya telunjuk, silakan boleh ditonton videoku yang sebelumnya di part 1 biar lebih jelas. Karena di sini untuk penggunaan jari tidak sembarangan, itu harus disiplin juga karena nanti berpengaruh ke proses menghitung bayangan tanpa menggunakan sempoa. Jadi harus disiplin jarinya, oke? Oke, kita lanjut. Tambah 8, cubit 5 dan 3. Karena 8 itu kan manik 5 dan 3 kan. Kurang 7 berarti buka 5 dan 2. Tambah 6, cubit 5 dan 1, diingat maniknya. Tambah 1, tinggal naikkan saja manik 1 pakai jempol. Sekarang kurang 9, diingat 9 itu manik 5 dan 4, berarti kurang 9, buka 5 dan 4. Nah, itu 2 contoh soal gabungan untuk semua rumus dari awal, yaitu rumus tambah 5 sampai rumus tambah 9. Jadi aku sudah jelasin bagaimana rumus tambah 5, 6, 7, 8, 9. Semoga mudah dipahami ya. Oke, itu dia teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia cara menghitung menggunakan metode aritmatika rumus yang kedua, yaitu materi tambah 5, 6, 7, 8, dan 9. Semoga mudah untuk dipahami, semoga kalian bisa mengerti secara detail dan bisa mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian dan ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke? Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.